Shalom, selamat datang semua. Mengucap syukur jika kita boleh berkumpul di pagi hari ini dan izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Robi Hadi Subrata dan saya di dunia kerja, saya bekerja sebagai professional trainer. Saya mentraining perusahaan-perusahaan dari yang besar sampai yang kecil. Lalu saya juga memberikan yang namanya career coach, ya, panduan untuk anak-anak SMA untuk menemukan jurusan kuliah atau menemukan karir yang tepat termasuk sampai orang pensiun ingin berbisnis apa begitu ya. Nah, pertobatan saya tahun 2005 waktu itu saya terbeban kok kayaknya ada panggilan Tuhan yang membuat akhirnya saya mendirikan Kepala Bukan Ekor Ministry. Dan di tahun 2011 saya memutuskan untuk benar-benar resign dan berjalan dalam panggilan full time. Nah, hanya saja menariknya panggilannya adalah sebagai professional trainer dan career coach. Loh, kok begitu ya? Itu kan panggilan di dunia kerja gitu. Apa benar itu panggilan Tuhan? Nah, ini sesuatu yang mungkin kita nantinya akan bahas bersama ya. Nah, apa itu kepala bukan ekor? Apa aja sih yang dilayani oleh kepala bukan ekor? Nah, kepala bukan ekor bergerak dalam 3 visi yang diberikan Tuhan kepada saya. Yang pertama adalah kita mendahului anak Tuhan untuk menemukan dulu apa panggilan hidupnya dan talenta yang Tuhan telah berikan. Ini sangat penting karena ini akan menentukan kamu akan di mana gitu cocoknya gitu ya. Tuhan tempatkan kamu di mana sih sebenarnya untuk melakukan apa. Nah, jika sudah ketemu maka kita perlu tanggung jawab kita adalah mengembangkan talenta kan gitu ya. Talenta jangan dipendam. Artinya kita punya tanggung jawab untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan, menambah kemampuan, keterampilan di bidang itu. Jadi pelatihan-pelatihan itu juga menjadi visi kedua, di mana kami memberikan banyak pelatihan-pelatihan, ya, bukan hanya tentang spiritual tapi juga yang kompetensi, soft skill gitu ya, seperti leadership, komunikasi, itu saya sudah lakukan di banyak gereja, mau di gereja Katolik, di gereja GKI, di gereja GBI, banyak sekali saya mengadakan dari Jawa sampai ke Manokwari sekalipun, begitu ya. Nah, lalu terakhir adalah, dan ini visi yang belum berjalan sekarang, tapi ini visi ke depan bahwa nanti jika anak-anak Tuhan sudah menemukan panggilan, sudah mengequip, memperlengkapi dirinya dengan pelatihan-pelatihan, maka anak Tuhan ini siap untuk disalurkan, siap untuk bekerja. Makanya kita ingin mengkonekkan gereja-gereja untuk nantinya jika ada yang butuh karyawan, maka kita bisa berikan itu. Jika ada yang butuh pekerjaan, maka kita bisa connect, membantu ya anak Tuhan yang mencari pekerjaan tersebut. Nah, itulah kira-kira 3 bidang ya, di mana Kepala Bukan Ekor Ministry melayani tubuh Kristus. Seperti apa panggilan Tuhan di dunia kerja? Nah, ini mungkin sudah menjadi satu beban tersendiri dalam diri saya karena saya terlibat cukup lama dan ke dalam komunitas-komunitas pebisnis Kristen maupun Katolik. Nah, saya menemukan bahwa banyak sekali kebingungan-kebingungan, ya, pertanyaan-pertanyaan, dan butuhnya solusi-solusi dari para pebisnis, dari kaum profesional, karyawan, manajer, dan seterusnya yang berkorelasi dengan bukan hanya bagaimana menerapkan nilai-nilai kerajaan di dalam dunia marketplace, tapi pertanyaan lebih dalam lagi. Nah, yang jadi tantangan adalah bahwa gereja itu tidak berada di dalam posisi yang boleh dibilang tepat untuk bisa menjawab pertanyaan itu semua, ya. Kenapa? Karena pertama, sebagai bagian dari tubuh Kristus, saya lihat gereja ini memang fokusnya adalah kepada pertumbuhan secara rohani dari jemaat, sekaligus juga mungkin ada sisi keluarga, jadi sisi spiritual dan sisi family ya. Itu yang menjadi fokus gereja selama ini. Nah, tapi fokus kepada dunia kerja ini belum terlalu dijamah oleh gereja. Sehingga kepala bukan ekor sebenarnya ada untuk membantu gereja, untuk memperlengkapi gereja sebagai sesama anggota tubuh kan, begitu. Nah, ditambah lagi memang harus diakui bahwa solusi-solusi yang ditawarkan oleh gereja seringkali masih terlalu
belum membumi begitu ya, ya kalau ada masalah ya doa, ya memang, saya sangat memegang kuasa doa, saya pun mengalami anak pertama saya mujizat, itu karena kuasa doa juga. Tapi kan, curhatannya para pebisnis kan atau profesional ini bilang, "Ya, tapi realitanya terus habis itu saya mesti ngapain?" Gitu ya, nah yang kayak gitunya, praktikalnya itu yang belum terlalu bisa dijawab oleh gereja, ditambah lagi, ya mau pastor, mau pendeta, seringkali kan belum pernah bekerja sebelumnya, belum pernah berbisnis sebelumnya, sehingga, tidak bisa memberikan jawaban-jawaban yang tajam gitu ya, yang tajam kepada, permasalahannya, pada akarnya. Kenapa ya? Karena kurang menguasainya. Nah, di situ kepala bukan ekor ada, ya. Saya ingin mengawali dengan satu, hasil survei yang sederhana ini. Saya mendapatkan ini pertama kali dari, ayah rohani saya ya, Cornelius Wing. Beliau menyampaikan, ya kira-kira saya rasa prosentasenya mungkin tidak akurat-akurat banget, tapi ini udah menggambarkan, saya setuju sekali. Dan saya rasa Anda juga ya, bahwa 2% dari anak-anak Tuhan itu mereka bekerja di gereja, mereka menghabiskan waktu dari sepanjang hari lalu sepanjang minggu mereka di sana gitu kan. Tapi itu besarnya hanya 2%. Ini mungkin para full timer gitu maksudnya. Nah, tapi yang 98% itu yang cuma datang ke gereja kan hari Minggu. Tapi Senin Sabtunya itu dia menghabiskan waktu paling besar bukan di keluarga, tapi di dunia kerja. Nah, ini satu fakta yang membuat pelayanan di dunia kerja ini penting. Ya, kenapa? Karena 98% Tuhan ada di sana, mengalami berbagai masalah, mengalami berbagai tantangan, perlu solusi, perlu bimbingan, perlu dukungan. Nah, menariknya adalah begini, program God in Workplace, tujuannya adalah memberikan solusi atas itu, ya. Kita, saya mengkonsepkan, tadinya program ini akan diadakan di salah satu, eee, channel TV ya, yang, rohani. Mungkin, teman-teman sudah tahu lah, dari salah satu TV, channel TV terkenal. Nah, tapi karena pandemi, maka itu, eee, gagal, batal. Sehingga akhirnya, eee, Tuhan bawa bahwa kenapa nggak saya bawakan di GoPlay ini, ya. Ini sesuatu yang baru, mungkin melihat saya masih belum terbiasa, tapi ya dicobalah, ini menarik gitu ya. Nah, program yang saya pikir begini, bahwa di hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 9 pagi belum terlalu mengganggu lah ya. Kita mungkin punya banyak aktivitas atau ada yang ingin buru-buru pengen pergi berlibur begitu kan. Tapi jam 8, jam 9 kenapa enggak kita duduk, kita bahas, kita dengar, sharing, bentuknya adalah bisa berbentuk pengajaran. Sekian lama dari 2011 saya mendalami, saya merenungkan firman-firman yang terkait dengan panggilan, dengan talenta dan seterusnya. Mungkin ini sangat bisa menjadi berkat bagi, teman-teman, bagi saudaraku sekalian. Nah, selain itu saya juga berniat bukan hanya teaching, tapi juga ingin adanya talk show, adanya mengundang narasumber-narasumber yang kompeten, baik secara spiritual, baik secara dunia kerja, ya. Nah, biar mereka sharing, biar mereka berbagi, apakah itu ilmu, apakah itu testimoni, apakah itu tentang sukses story, termasuk proses story atau bahkan kegagalan, ya. Nah, semua itu tetap merupakan satu pembelajaran bagi kita semua, saat kita menyikapinya dengan benar. Ya, kata siapa kita nggak pernah jatuh, kata siapa kita sempurna, kan tidak. Tapi tadi, yang kerennya adalah saat testimoninya muncul bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Pertolongan Tuhan itu memang ajaib, datang tepat pada waktunya. Nah, hal-hal seperti ini yang ingin kita adakan di tiap Sabtu, biar menjadi sebuah kebiasaan baru. Sabtu, setelah seminggu mungkin kita mumet dengan pekerjaan, dengan bisnis kita dan segalanya, nah di Sabtu pagi kita refresh lagi. Kita mau tahu gimana nih kebenaran Tuhan. Mungkin di situ juga ada jawaban-jawaban. Mungkin Anda dan Anda memang bisa ya mengajukan pertanyaan di chat. Siapa tahu nanti kita bisa jawab, baik saya ataupun narasumber bisa menjawabnya. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan dan ujungnya adalah sebenarnya ini menjadi meng-create satu komunitas baru ya.
nanti ada pilihan untuk join di WhatsApp grupnya God in the Workplace. Join, kita sama-sama di sana. Kita tidak akan membombardir dengan jualan, dengan apa, tidak. Tapi bagaimana di dalam komunitas ini kita bisa saling memberkati, saling menguatkan, saling sharing, saling kalau ada pertanyaan bisa bantu jawab dan seterusnya, ya. Eee, itu kerinduan dari program ini. Harapannya adalah dalam program ini kita bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang selama ini anak-anak Tuhan di dunia kerja bingung gimana nih cara menjawabnya. Dari perjalanan saya list lah kira-kira ada top 5, ada 5 pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh, saudara seiman kita ya. Yang pertama adalah, eee, cerita tentang apakah bicara panggilan dan pelayanan, melayani Tuhan, panggilan untuk melayani Tuhan itu otomatis di gereja atau di dunia kerja sih? Di gereja kan otomatis di hari Minggu, kayaknya kalau dunia kerja enggak deh coach, bilangnya begitu kan. Eee, Apalagi dunia bisnis ya, waduh itu kotor sekali, hitam coach, kita mau gimana mau pelayanan di sana? Kayaknya susah deh gitu ya, kayaknya enggak deh, Tuhan kayaknya enggak di sana, Tuhan mah adanya di gereja gitu ya. Nah, sehingga kita pelayanannya di gereja. Nah, apakah seperti itu? Nanti, salah satu topik akan kita bahas gitu. Lalu yang kedua adalah panggilan sama cari nafkah itu beda nggak sih? Kalau di dunia kerja gitu ya, ada panggilan di dunia kerja, saya jalani itu atau itu sama dengan cari nafkah. Kalau cari nafkah kan saya cari nafkah lalu mungkin sebagian dari apa yang saya dapatkan itu saya sumbangkan ke Tuhan. Apakah itu bentuknya? Jadi agak bingung, cari nafkah kan penting. Oh, saya punya keluarga, saya punya cicilan dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah apa korelasi panggilan dengan talenta ya? Tuhan memanggil kita, apakah otomatis Tuhan memberikan hadiah atau satu paket dengan talenta kita? Ini kan jadi perenungan. Jangan-jangan atau kita balik kan gitu. Kalau saya dikasih suara yang indah, jangan-jangan Tuhan manggil saya jadi penyanyi, kira-kira kan gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Lalu tentang apakah kalau berjalan dalam panggilan ini banyak nih muncul ya. Apakah kalau saya berjalan dalam panggilan, otomatis kita harus hidup miskin? Apakah seperti itu? Ya, nah ini banyak juga pertanyaan. Jadi seringkali anak Tuhan males gitu ya. Aduh kayaknya enggak deh. Ya kenapa? Saya masih ingin kaya soalnya. Oke. Nah yang terakhir adalah bagaimana cara kita menemukan panggilan itu? Bagaimana cara kita menemukan talenta yang ada dalam diri kita yang dikasih dari Tuhan? Unik katanya. Nah bagaimana caranya? Nah ini poin-poin 5 dari sekian banyak ya yang saya bisa bantu saudaraku untuk menjawab ini dalam sesi-sesi God in the Workplace ke depan. Jadi tiap Sabtu jam 8 sampai jam 9 pastikan hadir. Jadi pertanyaan hari ini seperti apa sih? Apa yang melatar belakangi tentang panggilan ini? Ya, khususnya panggilan di dunia kerja. Nah, saya hanya akan membagikan ini ya di sesi kali ini, tapi percaya tiap Sabtu selain diselingi dengan talk show nantinya dengan ada narasumber yang saya undang, saya akan tetap membagikan kebenaran-kebenaran. Nah, ada disclaimer-nya, Bapak Ibu Saudaraku. Disclaimer-nya adalah gini. Saya percaya bahwa setiap uh, kita ini kan ingin mengetahui kebenaran. Tapi mengetahui kebenaran Tuhan tuh sedemikian saya bilang berlevel-level. Ya, bahkan kadang kita seumur hidup sampai kita mati pun kita belum bisa mencapai level tertinggi atau tahu tentang semua kebenaran. Setuju ya? Jadi kalau level kan kayak ada SD, ada SMP, ada SMA gitu. Nah, saya membagikan ini adalah di level pemahaman saya. Misalnya level saya adalah SMP gitu kan. Nah, kalau di SMP maka cuma saya udah ngejalanin nih, saya udah membuktikan, saya sudah menjalankan, saya sudah merenungkan. Hanya saja mungkin bagi Anda yang mungkin sudah SMA atau udah universitas, mungkin Anda ngelihatnya, ah nggak seperti itu gitu ya. Nggak apa-apa, itulah kekayaan, keragaman dari pemahaman akan firman Tuhan, akan kebenaran. Nah, yang penting adalah kita sama-sama bisa menyikapinya secara positif. Oke. Nah, saya akan mengawali latar belakang ini.
Yang pertama adalah begini, setuju ya bahwa sebagian besar kalau kita baca Alkitab, tokoh-tokoh di Alkitab baik di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru, itu sedang sibuk melakukan sesuatu dulu tuh. Mereka lagi sibuk, umumnya ya kerja gitu ya. Mereka kerja, tapi tiba-tiba di satu titik mereka menerima yang namanya panggilan Tuhan. Nah, Anda mau setuju atau tidak, tapi ini dasarnya jelas ya bahwa tokoh-tokoh dalam Alkitab sebagian besar seperti itu. Abraham, ya, Musa, ini Petrus gitu ya. Semua tuh lagi asik. Asik ngapain? Asik kerja. Kerja ngapain? Nah ini, kerjanya adalah menurut saya, kita bekerja keras gitu ya, mencari nafkah. Untuk apa? Untuk survive, untuk kelangsungan hidup. Jadi memang dan itu wajar di dunia, di seluruh negara ya seperti ini, betul ya? Bahwa memang kita tuh harus cari cari makan gitu, harus nafkah, job gitu, cari kerja. Mau bisnis, mau apa, itu sesuatu yang wajar. Tapi coba saya mau tarik lagi, kenapa sih kita semua harus bekerja keras untuk survive ini? Apa sih emang apakah itu memang desainnya Tuhan? Bahwa setiap manusia ini bekerja keras untuk bertahan hidup, kira-kira begitu ya. Nah, saya ingin tarik balik sedikit ke zaman Adam dan Hawa di Taman Eden. Kita return sedikit ke Eden ya. Oke. Nah, di Taman Eden kalau boleh saya bilang, sebenarnya saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan satu goal, satu tujuan, dan satu penugasan kepada manusia. Dan itu sesuatu yang wajar karena hasil ciptaan apapun pasti pemiliknya ada satu tujuan. Misalnya handphone ini gitu ya. Oh, saya ada tujuan gitu. Saya menciptakan handphone, tujuannya apa gitu ya. Nah, ini sama gitu. Jadi ada sebuah tujuan dan kalau dilihat di mana? Oh, ada ayatnya. Ini tujuan besarnya. Di Kejadian 1:26 dikatakan bahwa manusia ini diciptakan untuk berkuasa, menguasai bumi. Kita diminta ya. Lebih luas lagi dikatakan bahwa kita silakan beranak cucu, penuhi bumi, segala macamnya semua adalah di bawah kamu gitu kan. Nah, lebih spesifik lagi Kejadian 2 ayat 15 dikatakan bahwa kamu kerja juga, yaitu apa? Mengupayakan, mengusahakan, dan memelihara kamu. Jadi pada dasarnya manusia diciptakan memang untuk kerja kok. Bukan untuk hanya sekedar worship, untuk apa, enggak, untuk fellowship sama Tuhan, tidak. Tapi memang ada penugasan, ada kamu harus kerja. Jadi itu dulu tuh, kita harus kerja. Tapi pertanyaan saya, apakah Adam dan Hawa waktu di sana, di Taman Eden itu, ditugaskan untuk mengupayakan, mengusahakan, dan memelihara Taman Eden? Apakah itu dilakukan untuk survive? Apakah kalau mereka tidak mengerjakan itu maka mereka akan mati kelaparan? Jawabannya tidak. Bahwa semua itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Sudah disiapkan. Kalau urusan makan, jangan khawatir. Urusan apa yang pokoknya segalanya untuk hidup, jangan khawatir. Sudah siap. Tapi kamu kerja. Ngerjain apa? Penugasan Tuhan atau panggilan. Nah, itu jadi hancur saat kejatuhan manusia pertama dalam dosa yang memakan buah terlarang. Kenapa ini jadi merubah segalanya? Karena lihat, hukuman yang Tuhan berikan salah satunya adalah terkutuklah karena engkau dan engkau. Nah, mulai saat itu engkau akan bersusah payah. Nah, anda bisa bayangkan ya, kita tiba-tiba jadi tadinya tadinya tidak perlu khawatir, tadinya tidak perlu pusing, semua tersedia, semua udah ada gitu ya. Tiba-tiba kamu harus kerja keras, susah payah untuk mencari rezeki, untuk bisa mencari makanan untuk survive. Jadi ini bagian dari akibat dosa awal. Ya, kita manusia jadi akhirnya terjebak melakukan yang namanya job tadi, mencari nafkah.
untuk survive. Kalau tidak, kita tidak makan. Nah, tapi menariknya adalah kan kita semua tahu bahwa semua hukuman, semua kutuk, apa yang diakibatkan oleh kesalahan dari manusia pertama, sudah ditebus di kayu salib. Dan kita dibebaskan dari itu. Sehingga kebenarannya adalah bahwa harusnya kita dikembalikan, kita sudah kembali ke zaman Adam dan Hawa waktu masih awal, di mana harusnya kita bekerja. Yes, kita bekerja lebih keras. Bahkan Paulus berkata, oh saya bekerja lebih keras daripada sebelumnya. Tapi goalnya beda. Bukan untuk hidup, bukan untuk ngumpulin uang, untuk beli rumah, beli apa. Bukan. Saya bekerja lebih kerasnya adalah untuk memenuhi, menjalankan panggilan atau penugasan dari Bapa. Bukan lagi untuk kelangsungan hidup. Nah, ini menjadi satu kebenaran yang begini. Nah, terus kenapa banyak anak Tuhan masih tidak di sana? Kalau saya bilang kan ada kata-kata Firman bilang begini ya, jika kamu tahu kebenaran, maka kebenaran itu akan membebaskan kamu, kira-kira begitu ya. If you know the truth will set you free. Tapi masalahnya yang membebaskan kita tuh bukan the truth-nya, bukan kebenarannya, tapi tahu akan kebenaran. Nah, jadi ada banyak anak Tuhan masih khawatir, ya, masih bingung gimana nih makan apa besok, gimana. Jadi itu kenapa? Bukan kebenarannya yang salah, dia belum tahu kebenaran. Dia salib sudah menyelesaikan banyak hal, walaupun tidak semuanya. Ya. Salah satu yang belum selesai adalah aniaya. Aniaya akan tetap dialami oleh anak-anak Tuhan. Rasul-rasul juga mengalami itu, kan? Nah, tapi intinya, berarti kan gini, adalah salah jika saya ujungnya masih tetap fokus melakukan yang namanya job tadi. Akhirnya kita paham ada perbedaan harusnya kebenaran antara job dan panggilan tadi, antara cari nafkah dengan panggilan. Bentuknya bisa sama, tapi apa yang memotivasi atau melatar belakangi dari dalam, itu yang berbeda. Bahwa saya lakukan ini bukan untuk mencari berkatnya, bukan untuk survive. Saya tahu, saya udah terjamin, nggak perlu khawatir. Tapi saya lakukan ini karena ini penugasan Tuhan atas saya. Wah, jadi beda, jadi beda. Ya. Oke, nah akhirnya saya melihat ada dua fase yang setiap anak Tuhan harusnya alami. Ada dua fase hidup. Yang pertama adalah ya anak-anak Tuhan yang masih belum mengetahui kebenaran itu sehingga akhirnya terjebak sama seperti dunia bahwa oh kita itu mencari nafkah untuk kelangsungan hidup kita. Ya bahwa nanti ujungnya kita sudah ya bisa tetap bisa, nggak ada masalah. Ya bukan berarti terus gara-gara kita begini terus kita nggak bisa jadi kaya, nggak bisa jadi sukses, nggak bisa, itu bisa, nggak ada masalah gitu ya. Tapi apa yang memotivasi dari dalamnya yang salah. Ya, sayang gitu. Anak Tuhan udah ditebus dengan karya salib tapi tidak, istilah kayak makanannya udah tersedia tapi kita nggak makan gitu karena kita nggak tahu makanannya ada. Kan sayang ya. Itulah kasih karunia. Nah, lalu yang kedua tahapnya harusnya fasenya. Jadi ini mirip dengan tokoh-tokoh Alkitab tadi. Ada satu titik kita dapetin kebenarannya dan kita memutuskan, oke Tuhan, yang lalu itu sampah. Saya akan kejar yang ini. Saya akan kejar mahkota. Ya, panggilan. Wow, ya ada penugasan. Dan setiap kita ada penugasan. Itu, keren banget loh. Saya kalau tiba-tiba dipanggil ke istana ya, terus sama Pak Jokowi saya dikasih penugasan. Rob, kamu begini-begini. Wih, itu bangganya, ya bangga, happy. Wah, langsung cerita ke teman-teman, langsung cerita ke keluarga gitu kan. Wih, saya ditugasin sama Pak Jokowi spesial.
Ini Tuhan memberikan tugas kepada kita. Wow, saya sih, waduh, makanya udah ditugasin dari Tuhan. Ayo, come on, ya. Wow, keren. Nah, oke. Saya lanjut sedikit lagi setelah ini kita bisa berdiskusi, ya. Bagaimana tentang panggilan di dunia kerja? Kalau memang tadi oke, latar belakangnya sudah jelas, bahwa ternyata, Tuhan memang memanggil kita untuk bekerja kok, ya. Tuhan memang memanggil kita bukan untuk santai-santai saja, bukan. Kalau ada anak Tuhan yang tidak bekerja saat ini, berarti Anda salah, ya. Jangan pikir bahwa ya tadi, bahwa Tuhan akan, memberkati apa segala ya jadi salah gitu. No, Tuhan mau kita bekerja. Jadi kalau Anda belum bekerja, Anda bekerjalah gitu ya. Nah, cuma yang melatar belakangi, jangan sampai salah. Jadi jangan ada khawatir lagi, jangan ada rasa takut lagi, karena pemeliharaan Tuhan itu iya dan amin. Nah, bagaimana tentang panggilan di dunia kerja? Saya ingin mengawalinya begini, kenapa nggak di gereja? Kenapa harus di dunia kerja, ya? Nah, saya akan awali dengan satu, ayat ini. Saya awali dulu dengan, quote yang pertama, karena ini menjadi krusial. Sekali lagi dikatakan bahwa 2% dari anak-anak Tuhan itu bekerja atau istilahnya menghabiskan waktunya dia, ya, sepanjang hari, sepanjang minggu itu di gereja. Oke, tapi hanya 2%. Nah, 98% itu mereka yang datang ke gereja alias jemaat, ya. Sebenarnya Senin sampai Sabtunya sepanjang hari bahkan lebih dari waktu di rumah gitu ya, itu bekerja di dunia kerja. Jadi di dunia kerja itu sebenarnya, wah, kalau kita mau melakukan perubahan ya di situlah. Kalau kita bilang mau, discipling the nation gitu kan, ingin memuridkan bangsa-bangsa, ya di situlah harusnya. Karena kalau hanya hanya gereja dan hanya di hari Minggu saja nggak cukup, ya. Yang harus dilakukan adalah anak-anak Tuhan. Kalau Anda termasuk yang 98%, nah 98% inilah yang harusnya bergerak. Karena kalau tidak, ya gereja tidak akan pernah punya impact untuk mengubah bangsa. Meskipun kita berkumpul, kita berdoa gitu ya, wah mendatangkan 1 juta di Istora Senayan gitu kan, terus wah, ya saya bilang ya tetap gitu, gerak ya. Kitalah yang harus bergerak. Nah, sekarang saya bawa ke ayat ini. Ya, di Efesus bagus nih. Dikatakan bahwa begini, menariknya ada di sini menurut saya cukup jelas ada satu pemisahan. Ya, ada pemisahan penugasan lah dari Tuhan. Pemisahannya yaitu yang pertama yang disebut 5 jawatan. 5 jawatan ini itu kalau sekarang ya logikanya nih ada di dalam gedung gereja. Ya, mereka berkumpul di dalam gedung gereja dan mereka punya penugasannya adalah memperlengkapi orang kudus. Jadi harusnya gereja nih isinya adalah 5 jawatan ini dan memang orang-orang memperlengkapi nih orang-orang kudus atau kita-kita lah gitu ya. Yang 98% ini itu datang ke gereja hari Minggu itu di-equip, diperlengkapi ya. Misalnya kenabian memberikan arahan gitu kan, gembala mendewasakan dari yang namanya, domba kecil, lamb jadi sheep kan gitu goalnya. Gereja sebenarnya penggembalaan goalnya bukan jumlah jemaat kan ya. Kita sepakat itu, bahwa goalnya adalah kedewasaan, pertumbuhan kedewasaan dari jemaat Anda. Biar kata cuma 10, 50 orang, tapi kalau dia bertumbuh jadi dewasa, itu yang amazing. Itu di situ ukuran keberhasilannya di mata Tuhan gitu. Oh oke, kamu kamu jadi gembala yang baik gitu kan. Nah nah terus itu yang pertama. Jadi 5 jawatan representasi 2% tadi memperlengkapi orang kudus. Nah, orang kudus inilah yang saya lihat 98% di dunia kerja dan tugasnya adalah pelayanan. Loh, kok jadi pelayanan? Iya, ternyata ternyata tugas pelayanan itu bukan hanya di gereja, ya.
bahwa di gereja kita membantu operasional gereja, kita jadi usher, kita jadi worship leader dan segalanya, saya pikir yes, itu satu poin yang memang kita harus bantu supaya gereja berjalan, ya. Tapi pelayanan yang sesungguhnya kalau kita termasuk adalah orang-orang kudus 95% ini, 98%, maka pekerjaan kita adalah di dunia marketplace tadi, di dunia kerja yang mana akhirnya kita disitulah pelayanan kita. Kita bukan, sekali lagi nyambung, kita bukan cari nafkah, tapi kita tahu bahwa saya lakukan ini adalah penugasan. Secara sederhana, saya itu begini, setiap kali saya training, meskipun saya training tetangga kita gitu ya, atau umum, sekuler, saya cuma doa saya di awal, saya pasti, Tuhan saya lakukan ini adalah bagian dari panggilanmu untuk melakukan, berjalan dalam panggilanmu. Jadi saya ingin menyenangkan engkau. Hanya itu aja. Goalnya ke sana. Ya. Jadi akhirnya jadi berbeda. Saya, kenapa? Saya yakin berkat itu otomatis. Ya, nanti saya buka ayat-ayatnya di sesi-sesi selanjutnya ya. Kenapa sih korelasi dengan harus miskin kah atau gimana gitu kan? Tapi wow, jadi akhirnya gini loh. Dunia kerja kita yang ada di sana jangan sampai salah gitu. Kita harus harus tahu bahwa ada misi Tuhan di dalam dunia kerja. Tempat kerja bukan sekedar tempat cari nafkah loh. Ya, tempat kerja adalah tempat sebagian besar anak Tuhan berjalan dalam panggilan, yang mencoba berdampak di sana, menjadi terang, menjadi garam. Nah, itu yang harusnya jadi goal di dalam mindset setiap anak-anak Tuhan. Ya, jadi bagaimana saya bisa, ujungnya adalah saya tidak lagi fokus tentang diri saya. Karena saat saya bilang saya mau survive, ya, saya mau melakukan ini, saya mau jadi ini, saya mau itu masih saya, masih egosentrisnya masih muncul. Tapi Bapak Ibu, saudaraku, jadi gini loh, it's not about me, ternyata it's about God. Bahwa ada penugasan Tuhan. Ini tentang maunya Tuhan. Lalu apakah saya mau jadi seperti Musa yang menolak terlebih dahulu? Ataukah saya mau, iya Tuhan, oke, bicara sama saya. Saya mesti ngapain? Kenapa? Nah akhirnya kan jadi beda doanya. Iya ya, kenapa Tuhan kasih saya kemampuan menyanyi ya? Kenapa Tuhan kasih saya kemampuan jualan ya? Untuk apa Tuhan? Saya mesti ngapain? Akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu jadi muncul. Ya, motivasinya jadi berbeda. Ini adalah tentang Tuhan, tentang penugasan Tuhan, tentang sesuatu yang bukan hanya sekedar untuk survive. Tuhan, Yesus saja udah bilang, jangan khawatir, ya, apa burung aja, tanaman semua segala macam dipelihara oleh Tuhan. Masa kamu enggak? Biji matanya. Ya, jadi kalau dari saya, eh, ya tentu menjadi selalu ada satu tantangan ya. Pasti nanti silakan aja kalau ada yang ingin chat atau ingin, oh ya saya eh, sekedar cerita ya biar enggak ini ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau zamannya apa, eee, secara offline gitu ya, kalau dipanggil biasanya katanya hamba Tuhan tuh dikasih dikasih PK gitu ya, dikasih PK atau apa. Kalau ini enggak usah, enggak apa-apa. Tapi kalau kalau ingin memberkati, nah di situ ada opsi virtual gift. Nah, opsi virtual gift itu adalah opsi Anda bisa memberikan virtual gift kepada saya dan nantinya itu memang bisa diuangkan. Jumlahnya nggak seberapa sih, tapi ya nggak apa-apa kalau Anda merasa diberkati dan ingin memberkati, silakan saja ya. Kalau nggak apa-apa, tetap masuk surga ya.
Satu komitmen saya dari 2011 kalau yang namanya saya dipanggil ya untuk pelayanan, dipanggil gereja atau apa, saya nggak pernah menentukan tarif. Ya agak berbeda kalau saya dipanggil secara profesional gitu ya, di perusahaan-perusahaan ya tentu ada tarifnya. Jadi santai saja, oke. Baik, kalau gitu saya lanjut. Nah, setelah kita memahami akan jadi berbeda, ya. Kita berangkat ke kantor, apapun yang kita lakukan semuanya itu akan jadi berbeda. Plus, mungkin jadi pertanyaan kan gini, kalau Tuhan taruh kita di satu tempat untuk melakukan sesuatu, pasti Tuhan maunya kita jadi terang. Dan katanya begini kan, terang itu pemilik terang pasti akan angkat dia naik gitu, supaya menerangi lebih luas lagi. Jadi maksudnya gini, kita harusnya otomatis di tempat di mana Tuhan panggil kita, kita harusnya excellent, kita harusnya berprestasi, kita harus menempati posisi-posisi puncak. Gitu, ya. Kenapa? Ya sekali lagi, semakin kita di atas, semakin kita bisa berdampak lebih luas. Itu maunya Tuhan. Nah, jadi kalau Anda sekarang merasa, kok di pekerjaan saya sekarang saya struggling ya, bahkan SP misalnya gitu ya, atau oh, kok bisnis saya kenapa nih kok bisnis nggak jalan baik ya? Ada apa? Apa salah saya nih? Nah, kalau Bapak, Ibu, Saudara, adik-adikku mengalami itu, ya, ya mungkin tadi ada yang salah. Ya. Tuhan ciptakan monyet bukan untuk berenang, Tuhan ciptakan monyet kan untuk manjat pohon. Ya, Tuhan ciptakan ikan untuk berenang, bukan untuk melompat seperti kelinci gitu. Nah, mungkin ada yang salah. Sekali lagi jadi perenungan lagi. Ini banyak yang cerita, aduh kalau udah malah pala pusing. Ya, ya, ya tapi memang itulah journey bersama Tuhan. Kita dibukakan sesuatu membuat kita jadi, wah ya tadi ada firman dibukain, ah masa sih kayak begitu, coba saya mau pelajari lagi. Apalagi Anda yang sudah di level mungkin SMA tadi, universitas gitu kan, wah enggak ah, enggak seperti itu, coba buka kayak gimana, kok pengertian saya beda dan seterusnya. Ya nggak apa-apa, paling tidak itu positifnya, kita jadi makin ingin tahu lebih, kita mencari tahu dan bertanya sama Roh Kudus dan wow, Roh Kudus itu sangat sangat sangat, dia mengajarkan kita segala sesuatu gitu, jadi no worries. Kalaupun, kita ada perbedaan bisa jadi antara saya yang belum dibukakan Roh Kudus kebenaran yang Anda sudah tahu, atau kebalikannya, gitu aja. Pokoknya prinsipnya belajar terus, cari tahu lebih dalam. Nah, saya pikir, dari saya itu saja. Terima kasih banyak atas, kehadirannya, di sesi pertama launching program God in the Workplace, dan biarlah ini menjadi satu awal yang akan memberkati kita semua ke depan. Tuhan Yesus memberkati.